Dan yang saya dampingi dari 65 itu kan sebenarnya bukan membela komunismenya, bukan membela partai komunisnya, tapi membela begitu banyak orang yang diperlakukan secara tidak adil. Entah dia seorang komunis, komunis bisa muslim kan sebenarnya kan, bisa juga abangan, bisa juga santri, bisa juga priai gitu. Demikian pula yang, ya, jadi saya kira peristiwa-peristiwa itu siapapun, entah itu dia seorang komunis, seorang kiai, seorang ustadz, seorang warga biasa, seorang seniman, kalau diperlakukan dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang tidak manusiawi, dipenjara tanpa proses peradilan, dibunuh tanpa ada alasan, itu kan justru seluruhnya melanggar nilai-nilai yang dasar, baik itu nilai agama, nilai hukum, nilai moral gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat perwira bangsa. Jumpa lagi dengan saya Ben Syahib. Kali ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sebetulnya sangat mendasar bagi kehidupan kita semua, tapi mungkin tidak banyak awareness yang kita curahkan untuk satu tema ini, yaitu persoalan hak asasi manusia. Saya akan berbincang dengan seseorang yang memang telah lama berkecimpung dan menjadi salah satu orang yang bisa kita gali pendapat dan gagasannya tentang apa yang berkaitan dengan persoalan HAM, yaitu Usman Hamid. Halo Bung Usman Hamid. Halo Bung Ben. Terima kasih sudah hadir di Perwira Bangsa. Satu kehormatan untuk saya. Oke, sebelum kita berbicara yang berat-berat ya, soal biasanya HAM ini ada masa pelanggaran HAM berat, state crime dan segala macam. Saya ingin ngobrol soal yang personal dulu. Anda seorang aktivis semenjak mahasiswa dan kemudian sampai sekarang Anda berkecimpung dalam HAM. Apa momen yang membuat Anda anggap paling momentum sepanjang Anda menjadi aktivis dan kemudian membawa Anda menjadi seorang aktivis hak asasi manusia? Mungkin kalau di dalam keluarga itu ibu ya. Jadi kebetulan ada beberapa abang kakak itu dulu sering terlibat perkelahian jalanan itu, dan beberapa kali ditangkap. Nah, almarhumah ibu saya itu orang yang mengadvokasikan beberapa abang saya itu. Salah satu kekhawatiran ibu itu adalah kalau orang ditahan di masa itu seringkali mengalami penyiksaan. Apalagi suatu waktu abang saya yang bernama Abdul Qadir Jailani itu dia terlibat di dalam perkelahian dengan anggota tentara gitu. Jadi kekhawatiran bahwa ia bisa disiksa itu sangat tinggi sekali dari umi saya ini. Yang kedua, mungkin ketika saya masih mahasiswa, nah itu banyak hal yang saya lakukan dengan umi itu berkaitan dengan krisis ekonomi saat itu. Akhirnya melalui majelis-majelis taklimnya itu saya diajak untuk membuat acara-acara sosial, mengumpulkan dana, kemudian membagikan sembako, 9 bahan pokok itu seperti beras dan lain sebagainya itu kepada mereka. Saya ajak teman-teman mahasiswa di Trisakti juga, dan kebetulan pada saat yang sama di kampus pun kami sedang mulai menggelar mimbar bebas untuk memberi semacam koreksi lah terhadap jalannya pemerintahan di saat itu, sampai terakumulasi dalam demonstrasi-demonstrasi besar dan berujung dengan represi, penembakan mahasiswa di kampus kami itu, 4 orang tewas, banyak sekali mungkin 90-an luka-luka berat itu. Nah itu momen-momen yang rasanya adalah momen kritis saya untuk menyadari bahwa
rasanya haruslah ada jalan untuk memperjuangkan keadilan untuk mereka yang menjadi korban itu. Ya sampai sekarang. Ya. Kebetulan saat itu masih mahasiswa, saya bertemu dengan beberapa tokoh lah. Ada Munir Said Talib, ada Bambang Wijayanto di LBH. Dari situ saya akhirnya mulai berinteraksi, kemudian mendampingi begitu banyak orang yang juga mengalami peristiwa-peristiwa besar di masa lalu. Peristiwa Tanjung Priuk tahun 84, peristiwa Talang Sari tahun 89, sampai dengan peristiwa 65 itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang saya temui pernah menjadi tahanan politik, pernah kehilangan anaknya, anaknya hilang, suaminya hilang, dan seluruhnya melibatkan negara gitu. Khususnya waktu itu militer melalui beberapa operasi besar lah, operasi kalau di kampus saya itu mungkin masuknya ke operasi pemantapan stabilitas politik di tingkat nasional. Jadi ada operasi Mantap ABRI, ada operasi Mantap Jaya dilakukan oleh TNI, dan operasi Mantap Brata dilakukan oleh polisi. Banyak sekali mahasiswa di UGM, di Jogja, kemudian di Bogor, di Jakarta, di Makassar, di Palembang, Lampung yang juga mengalami represi yang sama. Ada yang mati, ada yang luka-luka, ada yang cacat permanen. Akhirnya kami sama-sama untuk mencoba memperjuangkan itu, sambil pada saat yang sama mencoba memberi kontribusi pada perubahan pada masa itu, yang sekarang kita kenal perubahan bernama reformasi itu. Jadi mulai dari mendesak berakhirnya pemerintahan Orde Baru, mengadili presidennya ketika itu yang kami yakini terlibat di dalam banyak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mendorong amandemen konstitusi karena membuka kekuasaan yang tanpa batas, mendorong otonomi daerah, mendorong penegakan supremasi hukum, terus sampai pemberantasan anti korupsi gitu, dan hak asasi manusia. Jadi itu semacam spiritual value juga ya? Ya, spiritual value, spiritual journey, gitu ya. Gitu. Yes. Dan Anda kan juga di kontras ya, waktu itu ya, bersama almarhum Munir Talib ya. Ada sesuatu yang juga menjadi momentum yang Anda akhirnya... Ya, waktu itu persis ketemu Munir itu pada saat momen kejatuhan Soeharto itu. Kebetulan saya bersama dengan para aktivis mahasiswa di Trisakti di berbagai kampus, sering berkumpul di kampus Atmajaya. Pertimbangannya sederhana, karena kita ingin memudahkan mobilisasi mahasiswa untuk menduduki gedung DPR MPR. Tapi karena kampus itu kebetulan kampus Universitas Katolik, muncul peredaran selebaran-selebaran gelap itu yang menuduh kami sebagai mahasiswa-mahasiswa yang anti Soeharto karena Soeharto ini Muslim, kira-kira gitu. Dan memang Soeharto waktu itu banyak menggalang dukungan dari kalangan Muslim, dari kalangan para kiai gitu. Dan mereka menuduh kami karena kami kumpul di Universitas Katolik Atmajaya, kami sebenarnya membawa misi agama dan seterusnya. Dan banyak aktivis-aktivis yang ketika itu dituduh agen Barat, agen Yahudi, agen komunis, PKI gaya baru, macam-macam. Jadi berbagai tuduhan yang memang menjadi kekuatan dari rezim-rezim otoriter untuk membelah kekuatan masyarakatnya gitu. Stigma itu, entah itu komunis, Islamis, atau macam-macam lah, teroris mungkin gitu ya. Jadi sampai sekarang bereproduksi gitu. Nah itu yang waktu itu Munir menjelaskan politik militer itu dalam konteks Orde Baru. Dia mengambil jalan belah bambu itu pada kekuatan-kekuatan sosial masyarakat gitu. Jadi kalau kita mulai dari rezim Orde Baru itu berdiri, mereka mengambil jalan untuk membangun aliansi dengan kalangan Islam, melawan komunisme yang memang ketika itu secara politik besar, sekaligus menjadi ancaman bagi oligarki ekonomi pemerintah, khususnya tentara, angkatan darat gitu. Jadi banyak sekali pergerakan-pergerakan kaum kiri, kaum komunis yang ketika itu dianggap mengancam kepentingan ekonominya
oligarki angkatan darat gitu. Dan itu berhasil sebenarnya mengadu domba umat Islam dengan orang-orang komunis gitu ya. Tanpa kita bisa memberi semacam pemilahan. Sebenarnya banyak juga tokoh-tokoh muslim yang ketika itu sangat Marxis, sangat komunis gitu. Haji Misbah. Kan? Betul gitu. Nah, antara pandangan-pandangan ideologi dengan cara negara menggunakan perbedaan ideologi itu, perbedaan subkultur itu untuk menutupi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan itu sangat efektif gitu. Dan memang ketegangan antara kaum komunis dengan muslim ini sudah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka, mungkin tahun 1920-an. Ketika ada ketegangan-ketegangan pembagian tanah, agenda-agenda partai komunis atau gerakan komunis ketika itu kan memang merebut kembali tanah-tanah yang dulu dikuasai oleh pemerintahan Belanda gitu ya, pemerintahan Jepang. Pada saat yang sama proses nasionalisasi aset-aset asing itu memang dikelola secara sementara oleh militer. Dan ketika Indonesia berdiri, partai komunis gitu ya, dan kelompok-kelompok barisan tani, buruh komunis itu banyak berbenturan dengan kepentingan militer gitu. Kebetulan pada saat yang sama ada ketegangan yang memang telah lama dan bertemu dengan benturan ekonomi, tanah-tanah milik kiai, milik pesantren misalnya gitu, yang akhirnya menimbulkan gesekan sosial yang sangat tinggi gitu. Saya kira Jawa Timur termasuk yang terbesar, Bali termasuk yang terbesar, Jawa Tengah termasuk yang besar, Jawa Barat nggak terlalu besar, Aceh cukup besar juga. Jadi itu yang hingga hari ini masih membekas gitu. Jadi kalau kita bicara kebebasan politik, kebebasan mendirikan partai di Indonesia, sebenarnya ada kecualinya kan. Kecuali kalau kita bikin partai komunis, nggak bisa. Nah, sama seperti kalau kita yakin pada Islam misalnya gitu, kita ingin mewujudkan penyelenggaraan sistem politik berbasis Islam gitu, berbasis Al-Quran atau berbasis syariat Islam. Tidak bisa juga. Nah, itu juga ada benturan-benturan subkultur yang saya kira menyelubungi pertarungan ekonomi sebenarnya. Apalagi kalau peristiwa 65 itu kan dimensinya bukan hanya dimensi ketegangan ideologi di tingkat Indonesia, tapi juga di tingkat dunia antara blok barat, blok timur, dan juga kepentingan-kepentingan internasional yang ingin mengendalikan, menguasai sumber-sumber daya alam di Indonesia. Makanya ketika Orde Baru berdiri tahun 65, 66, 67 itu mulai muncul undang-undang kehutanan, undang-undang penanaman modal asing, disitulah arus modal asing masuk. Dan banyak sekali literatur Ben Anderson atau Robert Cribb gitu, atau John Rosa atau mungkin Jeffrey Robertson yang akhirnya banyak menjelaskan kenapa peristiwa itu begitu bisa terjadi, jutaan orang dibunuh misalnya gitu. Ada yang menjelaskannya sebagai satu politik Soekarno dalam menyeimbangkan kekuatan komunis dengan angkatan darat seperti ada juga menjelaskan tentang pertahanan angkatan darat untuk mempertahankan kepentingan ekonominya. Ada juga yang menjelaskan operasi intelijen CIA yang ketika itu memang ingin menggulingkan seluruh pemerintahan kiri di dunia itu. Kalau 60-an mungkin Soekarno, tahun 70-an itu Salvador Allende di Chile. Gitu. Dengan menggunakan kekuatan konservatif dari angkatan darat. Kalau di Indonesia Soeharto, kalau di Chile mungkin Jenderal Pinochet. Ya, bahkan secara invasi militer di Vietnam misalnya. Persis, di Vietnam juga begitu. Jadi seluruh sentral-sentral komunis di beberapa negara seperti Vietnam atau Indonesia itu menjadi semacam sasaran dari kekuatan ekonomi politik global, terutama negara-negara barat seperti Amerika, Inggris itu ya, untuk dihancurkan. Dan saya kira efektif itu. Dan itu membekas sampai hari ini. Indoktrinasi selama Orde Baru yang menyalahkan segalanya pada komunis gitu ya, pada partai komunis, itu membekas hingga orang seperti anti atau alergi pada orang-orang yang berpikiran kiri misalnya gitu. Padahal seluruh pendiri bangsa bisa dibilang saat itu melawan Belanda, melawan Jepang itu dengan pikiran-pikiran Marxis kan sebenarnya. Bersinggungan selalu. Sosialis gitu. Kalau kita baca pidato mereka, dokumen mereka itu cita-citanya mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Iya, tapi kemudian menjadi hantu besar. Menjadi hantu besar, menjadi semacam momok yang ditakutkan. Karena propagandanya kan, propaganda 65 itu dijelaskan bahwa ada kebengisan komunis, kebengisan perempuan-perempuan komunis yang memutilasi jenderal dan seterusnya. Padahal beberapa literatur ilmiah yang terbaru akhirnya menunjukkan bahwa itu nggak pernah ada gitu. Ketegangan itu ada, tapi pembantaian seperti yang digambarkan oleh film Orde Baru tahun 80-an
pengkhianatan G30 SPKI atau penjelasan buku sejarah itu banyak yang keliru, dan itulah sebabnya sekarang banyak usaha untuk mengkoreksi itu. Setidak-tidaknya sebagian dari sejarah itu rasanya banyak mengandung kebohongan. Dan itu adalah generasi kita tumbuh dengan. Nah, kita tumbuh di dalam indoktrinasi itu. Benar. Kita sudah dari kecil sudah Ya, bahwa ini hantu. betul. Setelah dewasa pun kita akan kesusahan untuk melepaskan bahwa Susah sekali, susah sekali. Iya. Saya rasakan itu di keluarga juga itu. Ya. Kebetulan ayah saya kan di kampung itu ya kiai kampung gitu. Dan afiliasinya lebih kuat ke Nahdlatul Ulama. Meskipun sebenarnya blasteran ayah saya itu. Karena juga pendiri Tapak Suci Muhammadiyah di Bogor gitu. Tapi keluarga saya meyakini bahwa ayah saya almarhum itu adalah salah seorang kiai yang ditarget untuk dibunuh gitu. Dan kalau saya dengar cerita itu, tentu saya sebagai anak gitu merasa penasaran, ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, disitulah saya mulai, mungkin setelah reformasi saya banyak membaca buku, membaca arsip tentang apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Baru kemudian saya mulai bisa memahami gitu. Dan yang saya dampingi dari 65 itu kan sebenarnya bukan membela komunismenya, bukan membela partai komunisnya, tapi membela begitu banyak orang yang diperlakukan secara tidak adil. Entah dia seorang komunis bisa muslim kan sebenarnya kan, bisa juga abangan, bisa juga santri, bisa juga priai gitu. Demikian pula yang, jadi saya kira peristiwa-peristiwa itu siapapun, entah itu dia seorang komunis, seorang kiai, seorang ustadz, seorang warga biasa, seorang seniman, kalau diperlakukan dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang tidak manusiawi, dipenjara tanpa proses peradilan, dibunuh tanpa ada alasan, itu kan justru seluruhnya melanggar nilai-nilai yang dasar, baik itu nilai agama, nilai hukum, nilai moral gitu. Iya, universal ya. Iya. Artinya dalam kasus yang lain akan tetap sama seperti itu kan? Iya betul sekali. Korbannya dari pihak manapun, pelakunya dari pihak manapun bisa. Tetap sama. Bang Usman, ada satu semacam, entah itu satu hal yang betul-betul disadari atau enggak ya, seperti ada pemikiran bahwa HAM ini adalah sesuatu yang datang dari barat gitu dari barat. Jakarta Barat atau Kalimantan Barat? Iya, artinya satu nilai-nilai kultur tertentu gitu ya, barat yang mulai, satu peradaban yang mulai aware tentang hak-hak manusia misalnya. Padahal itu sebenarnya saya pikir itu sebenarnya satu hal yang universal yang semua peradaban juga punya pemikiran ke arah itu. Misalnya dalam Islam kita kenal misalnya ada 5 hak itu yang kalau nggak salah ingat saya, ada hak hidup, hak beragama, hak berketurunan, hak bekerja, dan hak melindungi properti misalnya. Yang sebenarnya itu juga universal begitu kan. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya, ketika misalnya deklarasi human rights dari PBB, ada beberapa negara timur lah ya, atau Islam tertentu yang tidak sepenuhnya menerima karena dianggap itu standarnya adalah standar barat misalnya. Itu Anda melihat gimana persoalan itu? Iya. Pertama saya setuju, memang di dalam Islam ada prinsip-prinsip dasar itu. Bisa disebut sebagai ad-daruriyah al-khamsah, bisa disebut sebagai al-usuliyah al-khamsah. Tentang hak hidup ya, al-muhafazah ala nafs, menjaga atau memelihara kehidupan atau nyawa gitu kan. Al-muhafazah misalnya al-mal tadi, tentang harta. Itu dalam tradisi barat ya, hak untuk memiliki properti. Demikian pula tentang prinsip yang lain, misalnya al-muhafazah an-nasl, untuk menjaga keturunan. Itu di dalam deklarasi universal jelas itu, menjaga keluarga itu hak kita. Juga apalagi hifdzun ad-din misalnya gitu, menjaga agama. Agama itu maksudnya sebenarnya public moral kan di dalam istilah deklarasi universal HAM itu. Sampai mungkin belakangan Kiai Ali Yafi juga menambahkan itu,
bukan hanya ad-daruriyah al-khamsah, tapi dia menyebutnya satu lagi, hifzun bi'ah itu. Semacam pemeliharaan lingkungan, penjagaan lingkungan gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita pakai konsep maqasidus syariah, memang kuat di dalam tradisi Islam itu. Dan bahkan Nabi dalam pidato terakhirnya, dalam khutbatul wada itu, dia menjelaskan pentingnya 5 hak itu. Kalau dalam tradisi Barat atau tradisi yang disebut-sebut Barat itu sebenarnya non-derogable rights, itu hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Nah, tapi saya meyakini hampir seluruh tradisi agama Abraham misalnya, atau misalnya Kristiani atau Yahudi bahkan gitu, itu punya nilai-nilai dasar penghormatan martabat manusia itu. Nah, kalau dikatakan produk Barat atau Deklarasi Universal HAM dianggap Barat, kalau kita periksa dokumennya, perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu kan terjadi pada masa-masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Seluruh hukum internasional itu diciptakan dari pengalaman negatif Perang Dunia Pertama dan Kedua itu. Memang ada kesan, kebetulan negara-negara Barat seperti Amerika gitu, pada saat itu baru memenangkan perang. Gitu. Baik itu terhadap Jerman, terhadap Jepang, atau terhadap dalam Perang Pasifik gitu. Sehingga ada kesan memang mereka yang mengendalikan itu. Tapi sebenarnya itu di dalam ranah yang lain, ranah politik. Tapi di dalam ranah perumusan teks-teks hukum internasional itu, banyak sekali negara Timur Tengah dan para diplomat Timur Tengah yang ikut merumuskan teks-teks itu. Iran, Irak, Syria, Lebanon, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Uni Emirat Arab, bahkan Saudi Arabia, itu ikut aktif di dalam komite ketiga yang merumuskan Deklarasi Universal HAM. Itu disahkan tahun 48, kemudian muncul lagi komite ketiga membahas Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik itu. Itu juga komite ketiganya aktif diisi oleh diplomat-diplomat Muslim. Charles Malik dari Lebanon sampai orang-orang Indonesia juga ikut, orang-orang Malaysia juga ikut. Deklarasi Universal HAM itu ditandatangani oleh 30 negara pertama, 12 diantaranya negara Islam. Yang lainnya negara Judais, negara Kristen. Jadi kalau kita mau objektif melihat perumusan teks itu di kantor-kantor PBB, kan ada risalahnya itu. Itu banyak sekali kontribusi dari negara-negara Islam. Yang paling kuat itu kontribusi negara Islam dalam bidang ekonomi sosial budaya untuk social justice, keadilan sosial. Itu kuat sekali. Sosialisme Islam. Iya, sosialisme kiri Islam. Nah ini pada saat yang sama memang ada kelanjutan dari Perang Dunia itu dalam bentuk Perang Dingin kan. Dan beberapa negara masih mengalami perang, bahkan hingga hari ini, Rusia, Ukraina gitu kan. Ada semacam instrumentalisasi norma hak asasi manusia untuk mengintervensi negara lain. Misalnya Amerika dalam, taruhlah abad 21 di Afghanistan, di Irak gitu kan. Itu kan menggunakan isu kebebasan, isu hak asasi manusia, isu demokrasi untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein di Irak misalnya, atau di Afghanistan misalnya, para Taliban itu. Atau sebelum Taliban ya? Atau sebelum Taliban. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Artinya sebagai norma, sebagai nilai tentang hak hidup, ya, tentang hak untuk berpikir, hifzun naql gitu, itu semuanya universal, diakui oleh dalam tradisi-tradisi agama maupun tradisi filsafat yang lainnya gitu. Baik Marxisme, Leninisme, sosialisme gitu ya, atau misalnya liberalisme bahkan gitu. Juga dalam konteks Islam itu seluruhnya menurut saya yakini sebagai upaya manusia ketika itu untuk membangun kehidupan yang ideal kan. Jadi saya kurang setuju kalau dikatakan ada dikotomi. Gitu. Bahkan kalau kita baca lagi dokumen-dokumen PBB tentang invasi Irak, invasi Afghanistan, jelas kok itu illegal invasion, invasi ilegal. Peradilan terhadap Saddam Hussein itu unfair trial, bukan pengadilan yang benar. Pelapor khusus dari PBB untuk Palestina misalnya, menggarisbawahi berbagai pelanggaran HAM, pelanggaran humaniter yang terjadi di sana oleh Israel misalnya. Banyak sekali anggapan-anggapan negatif terhadap hak asasi manusia itu, karena di dalam praktiknya sejumlah negara menggunakan isu hak asasi manusia atau isu demokrasi untuk mengintervensi negara lain. Sebagai contoh, Amerika ketika menginvasi Afghanistan tahun 2002,
atau ketika Amerika menginvasi Irak tahun 2003. Sebenarnya itu bukan tindakan-tindakan yang sifatnya mewakili PBB, karena diputuskan oleh Amerika secara unilateral, secara sepihak saja. Dia tidak melibatkan forum multilateral di PBB. Dia berbeda dengan misalnya kalau PBB memutuskan untuk mengintervensi Yugoslavia gitu. Dulu ada tragedi terhadap umat Muslim di Bosnia itu, Perang Balkan. Balkan itu. Jadi forum PBB memang bisa dia mengambil langkah tertentu di mana dunia melakukan intervensi kemanusiaan, humanitarian intervention, dan itu legal. Nah, biasanya terjadi dalam keadaan-keadaan yang sangat krisis, di mana perang saudara itu terjadi gitu. Yugoslavia salah satu contoh, tapi Yugoslavia lebih banyak memperlihatkan kekejaman rezim Slobodan Milosevic. Gitu. Tapi Rwanda misalnya, itu memperlihatkan perang saudara yang sangat luar biasa. Gitu. Sehingga ada intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB berdasarkan kesepakatan dunia. Gitu. Nah, dalam krisis-krisis kemanusiaan yang terbaru, Syria atau Palestina atau Myanmar atau Ukraina itu, kesepakatan-kesepakatan multilateral itu belum bisa dicapai. Gitu. Nah, biasanya 1-2 negara yang memang adidaya mengambil sikap-sikap unilateral ya. Dalam kasus Ukraina ya Rusia. Karena Rusia punya kekuatan militer, punya kekuatan politik, punya kekuatan ekonomi yang sangat besar. Sehingga tindakannya tidak bisa lagi dicegah oleh PBB. Tapi kalau kita lihat secara objektif seluruh badan-badan hak asasi manusia dunia memberi kritik-kritik yang tajam terhadap misalnya Amerika dalam kasus Afghanistan atau dalam kasus Irak atau Rusia dalam kasus Ukraina gitu. Nah, ini yang mungkin kurang terinformasikan gitu ya. Demikian pula dalam perubahan sikap-sikap negara Muslim terhadap traktat atau perjanjian-perjanjian hukum internasional yang berubah gitu. Tadi saya sebut dalam penandatanganan awal atas Deklarasi Universal HAM dari 30 negara, 12 negara diantara itu negara-negara Muslim. Yang lainnya negara Judais, negara Kristen dan seterusnya gitu. Jadi malah minoritas yang negara non-muslimnya gitu. Tapi seiring perjalanan tahun 50-an, tahun 60-an terjadi perubahan politik di negeri-negeri muslim itu. Mulai muncul pemerintahan yang otoriter, yang anti pada hak asasi manusia. Sama seperti Indonesia. Indonesia mungkin saat itu masih dikategorikan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Sehingga seringkali ditempatkan sejajar dengan negara-negara muslim. Makanya Indonesia ikuti OKI gitu, dan seterusnya gitu. Tapi ketika pemerintahan Indonesia dipimpin oleh pemerintahan yang diktator gitu, oleh pemerintahan yang otoriter, seluruh ide-ide hak asasi manusia dianggap bukan bagian dari nilai kita gitu. Jadi sebenarnya itu hanya dalih dari para diktator untuk membenarkan, menutupi penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di negerinya gitu. Untuk mengamankan diri. Tahun 90-an misalnya, negara-negara Asia juga menantang negara-negara negara-negara Barat misalnya atas nama kita punya nilai Timur, punya nilai Asia gitu, ada ASEAN values gitu. Nah, tapi kalau kita telusuri lebih jauh, sebenarnya kritik-kritik yang disampaikan oleh negara-negara Barat itu kan benar. Misalnya dalam kasus Indonesia mengkritik praktik pemerintahan Orde Baru terhadap Timor Timur. Nah, apakah kalau orang disiksa di Timur Timur, lalu diangkat oleh Inggris di forum PBB, lalu kita mengatakan bahwa hak asasi manusia bukan nilai Timur, bukan nilai Asia. Apakah berarti kita membenarkan penyiksaan itu? Kan enggak. Nah, ini yang rasanya perlu dipisahkan gitu. Jadi, atau Saudi Arabia sekarang. Dulu pemerintahan Saudi Arabia cukup konservatif dalam banyak hal. Pembatasan kebebasan perempuan dan lain sebagainya. Sekarang di bawah MBS gitu ya, Muhammad bin Salman gitu. Terlepas dari ada masalah ya kayak kasus Jamal Khashoggi misalnya itu. Tapi secara politik dia membuka, mulai mengembalikan nilai-nilai yang sebenarnya dulu dibawa dalam ajaran-ajaran Islam. Kesetaraan perempuan dan laki-laki, tentang kebebasan akal, berpikir, berpendapat, tentang musyawarah dalam konsep modern mungkin disebut demokrasi gitu. Dalam konsep Islam dulu ya Asyura misalnya gitu. Nah, orang lupa bahwa di abad keempat itu ketika Islam hadir, dia datang sebagai nilai-nilai yang modern.
Orang tidak pernah membayangkan bahwa akan ada agama misalnya yang menghormati nyawa manusia. Di mana ketika itu bangsa Arab misalnya, sangat terbelakang. Bahkan ada masa di mana dari zaman Firaun misalnya itu, di mana kalau kita melahirkan laki-laki harus dibunuh. Perempuan. Atau perempuan misalnya gitu, harus dibunuh gitu. Jadi ada semacam banalitas dalam sejarah manusia di mana agama-agama, misalnya dalam hal ini Islam, itu mengajarkan tentang nilai-nilai baru gitu, bahwa membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Gitu. Hukum-hukum yang keras di dalam Al-Quran misalnya, kisos, sebenarnya itu dalam semangat yang tinggi untuk memuliakan al-karomah al-insaniyah, itu martabat manusia, human dignity dalam bahasa Inggrisnya kan. Ya orang mungkin karena teks-teks itu kebanyakan dibaca oleh kita dalam bahasa Inggris, sehingga seolah-olah itu datang dari negara-negara barat yang berbahasa Inggris. Tapi kalau kita baca lebih jauh kan, di PBB ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa apa lagi? Bahasa Tiongkok juga itu bahasa-bahasa besar, karena secara ekonomi mereka memiliki sumber-sumber daya itu untuk menyediakan penterjemahan di PBB. Kalau kita ekonominya maju, kalau kita politiknya maju, kalau kita militernya maju, kita bisa ikut menentukan kemana arah PBB ini gitu. Kan dulu sebelum PBB ada Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap gagal untuk mencegah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Nah, kalau lihat awal mula lahirnya hukum internasional dalam arti Bill of Rights atau piagam PBB, UN Charter atau Deklarasi Universal HAM, itu sebenarnya preambel-preambelnya, pembukaannya itu, mukadimah-mukadimahnya itu memberi semacam pesan bahwa kita pernah melalui masa yang gelap, masa perang di mana sebuah negara mengintervensi negara lain, merenggut kedaulatan negara lain, menimbulkan penindasan manusia lewat kolonialisme, imperialisme, atau lewat pembentukan rezim-rezim apartheid seperti di Afrika Selatan atau rezim kulit putih di Amerika itu, yang disadari sebagai sesuatu yang tidak boleh lagi terjadi. Marilah kita buat kesepakatan baru, perjanjian baru. Itu sama seperti kalau dalam sejarah Nabi, marilah kita buat piagam Madinah kan gitu. Nah, itu piagam Madinah adalah piagam yang bisa dibilang salah satu piagam pertama yang menghormati hak asasi manusia gitu. Terhadap apa namanya? Hak hidup, hak hidup, hifzun akal, hifzun nafs, hifzun ad-din itu, hifzun al-mal atau an-nasl gitu. Semuanya ada di situ. Dan itu yang orang lupa gitu. Dan sekarang memang ada satu situasi di Indonesia di mana pikiran-pikiran Islam itu dianggap membawa ajaran-ajaran radikal, ajaran-ajaran ya dianggap keras gitu. Memang ada ayat-ayat jihad gitu yang dalam arti keras gitu. Tapi konteksnya kan memang perang. Dan kalau kita lihat sejarahnya Nabi, tindakan menggunakan kekerasan itu hanya pada keadaan-keadaan yang terdesak, last resort, upaya terakhir itu. Bahkan ketika Nabi terdesak pada masa pamannya meninggal, istrinya meninggal, ya udah dalam kondisi yang udah nyaris seperti warga Syiah sekarang gitu, seperti nggak ada tempat lagi, dia sampai harus berhijrah gitu. Dia tidak memutuskan melawan, tapi dia berhijrah membangun negeri yang baru. Kalau sekarang orang cenderung membangun kecintaan negeri yang buta gitu, seolah-olah atas nama NKRI gitu, nyawa tidak ada lagi artinya gitu. Nah, menurut saya Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan betapa kecintaan kita pada negeri, ya, pada Mekah misalnya gitu, bukan berarti kita harus benar-benar nekat membabi buta mempertahankan Mekah. Enggak, dia hijrah, dia pergi ke wilayah baru gitu ya, ke Yasrib misalnya gitu, atau membangun kehidupan baru sampai ia betul-betul besar dan membangun satu hukum atau sistem perlindungan kepada semua orang, kepada Muslim, kepada Yahudi, kepada siapa. Nah, itu yang menurut saya kita kehilangan ruh itu, kehilangan objektivitas. Iya, kehilangan philosophical ground gitu, dasar-dasar filsafat. Kenapa agama itu ada dulunya itu? Agama ada untuk melawan penindasan. Iya. Sejarah Nabi Muhammad kan di awal-awal itu banyak membebaskan para budak. Iya, jadi kalau sekarang itu sangat lompatan yang luar biasa. Amerika aja baru tahun 60-an menghapuskan itu. Perempuan juga baru diakui hak pilihnya tahun 60-an. Jadi kalau sekarang kita mengaku Muslim, kalau kita membentuk sebuah organisasi Islam besar, tidak membela buruh, wah,
Saya ragukan itu. Jauh dari jauh dari apa yang dulu pernah diteladankan oleh Rasulullah gitu. Iya. Itu yang saya kira sekarang perlu kita bangkitkan kembali konteksnya, kontekstualisasi. Jadi kalau buruh-buruh sekarang kemarin demonstrasi kan melawan memprotes Perpu Cipta Kerja karena dianggap tidak adil, dianggap tidak mementingkan kesejahteraan buruh, dianggap hanya menguntungkan yang kaya gitu. Menurut saya kita semua kalau memang mengaku muslim mestinya memberi solidaritas pada Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Muhammadiyah, semua harus membela buruh itu isu nilai Islam juga kan. Iya, nilai Islam. Cuman sudah terlanjur dikonotasikan oleh pemerintahan Orde Baru sebagai perjuangannya orang-orang komunis kan gitu ya. Padahal kalau kita lihat pikiran-pikiran Karl Marx sebenarnya tentang teori surplus itu miriplah dengan Nabi gitu. Iya. Bahkan ada beberapa sarjana di Barat yang menganggap Karl Marx sebenarnya mengambil pikiran Rasulullah gitu ketika itu. Tapi soalnya sebenarnya bukan siapa yang duluan atau siapa yang lebih benar. Menurut saya kalau ada yang baik dari pikiran-pikiran sarjana Muslim kita pakai. Kalau ada yang baik dari negara-negara Muslim kita pakai. Kalau ada yang baik dari negara-negara Barat, nah kita hidup ini kan bertetangga, ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Buddha. Kalau memang kelakuannya buruk, ya buruk kan. Nggak peduli dia Arab atau dia Batak atau dia Tionghoa misalnya gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi benang merah lah dari perjuangan hak asasi manusia itu. Jadi kaitannya sama persoalan hak asasi manusia tadi saya tangkap. Sebenarnya kita harus melihat itu sebagai objek ya, sebagai objek yang sebagai tujuan-tujuan yang mulia, maqasidus syariah itu kan artinya sebenarnya ke sana gitu kan. Artinya pelanggaran HAM dimanapun dilakukan oleh siapapun, terhadap siapapun, dikritik oleh siapapun atau diperjuangkan oleh siapapun ya harus tetap dilihat dalam objek pelanggaran HAM itu sendiri kan. Iya. Nah, kan ini persoalannya kemudian ketika misalnya sejumlah negara Barat kemudian menyalahgunakan lebih tepatnya gitu. Ya, kemudian ketika responnya akhirnya menjadi bias, artinya responnya juga bias ketika negara-negara Barat ini menerapkan satu standar yang ganda. Benar. Kemudian responnya juga jadi negatif. Nggak proporsional jadi. Padahal objeknya akhirnya jadi tertinggal. Objek pelanggaran HAM itu sendiri gitu ya. Itu saya kira yang terjadi begitu ya Pak Son. Betul Bung Ben. Ya, nah kalau sehingga timbul kesan bahwa NGO, termasuk lembaga yang Anda ampu sekarang di beberapa NGO itu kemudian dianggap menjadi kepanjangan tangan kekuatan-kekuatan Barat misalnya Barat gitu atau apalah tertentu. Nah itu bagaimana Anda menegosiasikan persoalan itu? Ada satu sarjana dari London School of Economy itu dia namanya Mary Calder. Dia menjelaskan 3 pola kelahiran dari NGO itu. Yang pertama itu adalah NGO yang lahir dari developmentalisme Barat. Jadi banyak negara-negara Barat yang memberikan bantuan-bantuan pembangunan di negeri-negeri yang dulu dianggap negara ketiga gitu, lalu membentuk organisasi-organisasi non pemerintah untuk mengawasi bantuan-bantuan ekonomi mereka gitu. Nah, dananya dari mereka juga. Yang kedua adalah organisasi-organisasi non pemerintah yang lahir dari ketertindasan di Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama Timur Tengah misalnya dari para Taliban yang dianggap menyimpang gitu ya. Yang ketiga adalah apa yang disebut Mary Calder sebagai the new politics of NGO gitu. Itu banyak lahir di Amerika Latin. Ketika rezimnya yang kebanyakan militer ketika itu tahun 70-an, 80-an itu akhirnya melahirkan perlawanan dalam bentuk kelompok-kelompok relawan, kelompok-kelompok aktivis yang melawan gitu. Nah, inilah yang saya tempatkan sebagai kelahiran organisasi seperti Kontras di Indonesia gitu ya, atau Amnesty gitu. Amnesty International kita tidak menerima dana-dana dari Barat. Ada 2 memang hal yang harus kita jelaskan di situ. Yang pertama, benar ada organisasi non pemerintah yang menerima dari negara-negara Barat. Itu sama halnya dengan negara-negara seperti Indonesia menerima dana-dana bantuan dari negara Barat.
dari hutang atau negara atau bantuan lainnya. Dan itu sebenarnya dikelola secara resmi oleh negara-negara itu. Contoh Amerika. Ketika Amerika mau memutuskan pembangunan internasional, memberikan bantuan pembangunan internasional, mereka harus rapat tuh di Kongres. Jadi dana-dana pajak mereka yang berlebihan itu ada alokasinya untuk membantu negeri-negeri yang baru berkembang. Nah, itulah yang diputuskan lewat proses yang terbuka untuk disalurkan ke organisasi non pemerintah gitu. Khusus Amnesty, misalnya salah satu organisasi HAM di tingkat internasional, dia tidak mau menerima dana-dana itu. Tahun 60-an ketika baru awal-awal berdiri, Amnesty sempat menerima dana dari pemerintahan Inggris. Tapi Amnesty menyadari bahwa dana-dana itu akhirnya membuat sikap-sikap Amnesty tidak lagi independen. Misalnya dalam menyikapi pelanggaran HAM di Irlandia, misalnya gitu. Akibatnya Amnesty memutuskan nggak bisa kita. Jadi dari sejak peristiwa itu sampai sekarang itu kita tidak pernah mau menerima dana-dana dari pemerintah, dana-dana bantuan internasional. Lalu dari mana dananya? Salah satu kekuatan organisasi seperti Amnesty itu adalah keanggotaannya. Iuran-iuran anggota itu di Amnesty sangat menjadi andalan. Ya. Misalnya ambil contoh Australia. Australia itu punya anggota sekitar 300 sampai 400 ribu orang. Per orang yang disebut sebagai member atau anggota itu menyumbangkan per bulan $30-40 misalnya. Kali saja misalnya. Nah, sebagai imbalannya mereka punya hak suara. Jadi setiap tahun atau setiap 3 tahun mereka membuat semacam muktamar begitu atau kongres atau sidang umum gitu untuk memilih pemimpin-pemimpin organisasi Amnesty-nya gitu. Nah, disitulah anggota memiliki organisasi ini dan dengan demikian juga memberikan kontribusi pada organisasi ini. Indonesia ini baru mulai. Kita sebenarnya ke depan akan mendorong partisipasi warga melalui donasi termasuk iuran keanggotaan yang mengikat. Jadi kalau Bung Ben misalnya mau jadi anggota Amnesty International, katakanlah ke depan kita siapkan infrastrukturnya, kita siapkan mekanisme muktamarnya begitu, di mana setiap anggota yang memberikan iuran punya hak suara. Gitu. Jadi berhak untuk menentukan kemana arah Amnesty berjalan. Negeri mana yang Amnesty mau prioritaskan? Kalau kita baca laporan Amnesty, saya kebetulan mengenal Amnesty sejak saya relawan di Kontras tahun 98-99 itu. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya saat itu mengirimkan dokumen-dokumen tentang pelanggaran HAM melalui fax, melalui mesin fax itu. Di situ saya mulai mengenal gitu dan semakin jauh saya ikuti organisasi seperti ini, semakin saya merasa ini sangat penting kalau ada di Indonesia dan sebenarnya sudah banyak. Cuman di masa Orde Baru kan ada semacam sikap-sikap pemerintah yang anti terhadap NGO itu. Alergi. Ya? Karena dianggap memberi kritik begitu kan. Dan sebenarnya yang diberangus oleh Orde Baru bukan hanya NGO dalam pengertian LSM seperti LBH, tapi juga ormas-ormas Islam atau organisasi-organisasi yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Pemerintahan Soekarno juga gitu. Partai Sosialis dibubarkan. Partai Masyumi dibubarkan. Soeharto juga begitu. Nah ini kita harus bisa membedakan mana norma nilai gitu ya. Misalnya menghormati hak hidup orang, membuat orang tidak disiksa, tidak memberikan perlakuan yang tidak adil pada orang lain itu sebagai sebuah norma. Tapi kalau ada negara misalnya yang menggunakan norma itu untuk mengintervensi negara lain, saya kira itu keliru gitu. Kita nggak perlu ikutlah yang seperti itu gitu. Saya kira persoalan lain ya. Iya benar itu hal yang saya sebut sebagai instrumentalisasi norma hak asasi manusia untuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan kepentingan politik gitu. Iya, betul. Oke, Bang Usman. Sekarang kita melihat ke dalam negeri kita sendiri ya. Kita lihat masih cukup banyak ya kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan sampai saat ini ya. Dari mulai yang kasus 65, terus kasus Munir juga tragedi Semanggi dan lain sebagainya atau Mei 98 ya. Itu dari fakta-fakta itu Anda melihat bagaimana secara umum artinya upaya untuk penerapan
penyelesaian kasus-kasus Iya. itu di era reformasi ini sebenarnya bagaimana? Ya, maju mundur ya. Sebenarnya di awal-awal era pemerintahan Habibie, pemerintahan Gus Dur, banyak sekali harapan besar. Pemerintahan Habibie membebaskan tahanan politik Muslim di Tanjung Priok, di Talang Sari, di Aceh gitu ya. Kemudian pemerintahan Gus Dur membebaskan tahanan politik yang dianggap PKI atau komunis gitu ya. Lalu Gus Dur juga mengusulkan pencabutan TAP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme gitu. Lalu Gus Dur juga membentuk pengadilan hak asasi manusia, pengadilan anti korupsi untuk Presiden Soeharto ketika itu. Tapi di era pemerintahan berikutnya, era Ibu Megawati, ada banyak kemunduran. Gitu. Saya kira karena pengaruh militer yang kembali dominan di masa itu. Setelah Gus Dur jatuh gitu. Saya kira kejatuhan Gus Dur tidak lepas dari kolaborasi antara partai-partai yang memang anti Gus Dur dengan sebagian faksi militer. Gitu. Nah, di era pemerintahan Pak SBY itu banyak stagnasi lah. Jadi nggak maju, nggak mundur gitu. Mungkin karena karakter kepemimpinannya cenderung ingin mengakomodir semua kepentingan gitu. Zero enemy ya. Betul gitu. Nah, kasus Munir sempat dibentuk tim pencari fakta, saya menjadi sekretaris tim pencari fakta. Di era Pak Jokowi sebenarnya harapan-harapan itu tumbuh lagi. Di tahun 2014, 2015, karena Jokowi dianggap bukan datang dari kekuatan militer, bukan datang dari kekuatan oligarki ekonomi, bukan datang dari keluarga cendana gitu. Dianggap sebagai sosok baru. Meskipun waktu itu Profesor Fedi Hadis dari Melbourne memberi catatan itu. Hati-hati untuk mengatakan Jokowi bukan bagian dari misalnya sistem ekonomi Orde Baru, karena sejak Orde Baru ya sudah menjalin relasi bisnis dengan kekuatan ekonomi Orde Baru gitu. Jadi ada semacam catatan kaki lah di masa itu. Tapi tahun-tahun penuh harapan itu kemudian makin kesini makin tererosi, makin redup. Orang mulai marah, masyarakat sudah mulai membuat mural, mengkritik pemerintah, masyarakat di Wadas melawan proyek pemerintah, masyarakat di Kendeng melawan proyek tambang semen, di Morowali, di Halmahera, di Papua apalagi. Demokrasi kita sekarang mengalami kemunduran di berbagai sektor. Pertama dalam ruang kebebasan untuk berpikir, berpendapat, atau untuk mengkritik pemerintah. Yang kedua, kebebasan untuk membangun oposisi politik. Oposisi itu kan sah sebenarnya itu. Bahkan zaman Abu Bakar dalam sejarah Islam, terima kasih telah memilih aku, kata Abu Bakar. Tapi kalau aku salah, kritiklah aku sebenarnya. Jadi hal-hal yang sifatnya kultur oposisi itu mulai hilang di era pemerintahan Pak Jokowi ini. Biasanya karena tukar-menukar kepentingan ekonomi gitu. Dan yang ketiga bahkan sekarang integritas pemilu atau integritas elektoral kita itu mulai diganggu-gugat. Mulai dari isu wacana amandemen konstitusi untuk memperpanjang pemerintahan yang sekarang, atau untuk mengubah sistem pemilihan langsung menjadi sistem pemilihan yang hanya dilakukan oleh MPR, atau misalnya menunda pemilu gitu. Hal-hal yang menurut saya memperlihatkan kemunduran itu. Nah, sebabnya bisa beragam. Ada menurunnya kualitas partai politik, menurunnya kualitas media bukan karena jurnalisnya, tapi karena ada oligarkisasi media, ada oligopoli media gitu. Juga melemahnya institusi penegak hukum seperti KPK. Bahkan beberapa kajian para sarjana yang mutakhir gitu memperlihatkan apa yang disebut sebagai executive aggrandizement, penebalan kekuasaan eksekutif dengan melemahkan institusi-institusi pengawas dan institusi kontrol seperti KPK misalnya gitu. Polisi, kejaksaan, juga beberapa tulisan seperti Tom's Power itu menunjukkan betapa polisi mengalami semacam instrumentalisasi oleh kekuasaan gitu kan. Polisi nggak boleh dia menjadi hanya instrumen kekuasaan, dia harus tetap seimbang di tengah, harus independen dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, agar dia bisa melindungi dan melayani masyarakat. Jadi kasus pembunuhan Joshua oleh Verdi Sambo, atau kasus pembunuhan ekstrajudisial di KM 50, atau penyerangan investigator KPK Novel Baswedan, itu memperlihatkan betapa kinerja aparat kepolisian kita memburuk di masa-masa sekarang ini. Dan bisa dibilang tidak ada Indonesianis di dunia yang studi politik Indonesia yang tidak setuju bahwa Indonesia sekarang mengalami kemunduran. Itulah mungkin pekerjaan kita lah untuk ke depan gitu, untuk mempertahankan demokrasi ini. Bukan hanya demokrasi dalam arti kebebasan politik untuk berpendapat, berekspresi, berserikat,
oposisi atau kebebasan pers, tapi juga demokrasi dalam arti demokrasi sosial, demokrasi ekonomi, kesejahteraan buruh, kesejahteraan petani, keadilan sosial, gitu. Itu yang rasanya tantangan kita ke depan gitu. Itu tadi yang mungkin agak terkait dengan yang saya sebutkan tadi, ketika akhirnya persoalan misalnya pelanggaran HAM atau kemunduran demokratisasi itu kita lihat secara tidak objektif karena masing-masing terjadinya polarisasi, Bung. Politik, artinya politik orang melihat itu. Ya, jadi salah satu penyebab kemunduran demokrasi, kalau kita baca tulisan Ed Aspinall gitu ya, atau Nafa, atau Marcus Michener, Greg Philly, itu banyak disebabkan oleh menguatnya polarisasi, politik, keterbelahan sosial. Ada semacam affectional polarization gitu. Jadi satu keterbelahan yang didasarkan pada sentimen-sentimen primordial gitu. Jadi membela sesuatu itu hanya karena favoritisme, suka dan tidak suka terhadap seseorang, atau hanya karena dibalut dengan agama, atau karena dibalut dengan identitas agama gitu, atau politik, atau ideologi, atau ras, atau suku gitu. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengatakan seorang pemimpin itu buruk atau baik hanya karena rasnya, hanya karena sukunya gitu, bahkan hanya karena agamanya. Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang beragama tertentu begitu. Nah, kita memang belum cukup dewasa itu, dan ada semacam pola umum di dunia memang, di mana polarisasi ini dimanfaatkan. Donald Trump juga begitu. Dia memanfaatkan sentimen keamerikaannya itu, kulit putih, Kristen gitu kan. Yang Amerika, benar-benar Amerika itu adalah yang kulit putih dan Kristen. Viktor Orban di Hungaria juga begitu. Narendra Modi juga begitu. Narendra cukup parah. Yang benar-benar India itu adalah yang Hindu. Atau di Myanmar, Buddhisme yang pernah saya temukan cukup radikal ya di Myanmar itu. Dan itu menurut saya bukanlah agamanya, tapi orang-orang yang ingin meraih kekuasaan dengan memanfaatkan sentimen agama dalam meraih dukungan gitu. Jangan lupa Indonesia pernah belajar yang cukup serius ketika Megawati memenangkan partainya dalam pemilihan umum tahun 1999. Beberapa partai Islam itu tidak setuju pada Megawati dengan memanfaatkan agama, memanfaatkan ayat Al-Quran. Isu gender itu. Isu gender. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dia. Sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Nah, dengan dalil itu mereka ingin menolak satu realitas politik di mana partai yang dipimpin oleh seorang perempuan memenangkan pemilu. Dan tafsir itu sulit dibantah karena ada terjemahan resmi dari Kementerian Agama tahun 71, terjemahan Al-Quran, yang memang artinya begitu. Sampai akhirnya tahun 2000-2001 para ulama berkumpul membahas kembali tentang ayat itu, tentang konsep kiwamah itu, dan akhirnya mengubah terjemahannya itu tahun 2003. Terjemahan baru dari Kementerian Agama bukan lagi laki-laki adalah pemimpin perempuan, tapi pengayom atau pelindung misalnya. Bukan, kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya bukan itu maksudnya. Ayat itu turun ketika Nabi misalnya menerima pengaduan dari seorang istri yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, bertanya kepada Nabi, apa yang perlu saya lakukan? Karena saat itu berlaku kisos, Nabi bilang pukul kembali. Nah, disitulah Allah menurunkan Al-Quran, jangan. Nah, dikatakan di situ, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, mungkin dimaksudkan kepada si suami, kepada laki-laki. Tapi kalau kita bedakan antara ar-rijalu dan az-zakaru, tentang jenis kelamin, tentang sifat kemaskulinan seseorang atau feminitas seseorang itu sebenarnya berbeda gitu. Saya malah menafsirkannya bahwa itu dimaksudkan untuk kalau memang ia merasa maskulin, seharusnya ia melindungi yang feminin gitu. Nah, ini sama halnya dengan perdebatan terakhir ketika Pilgub DKI kan. Para tokoh muslim akhirnya berbeda pandangan kan. Ada yang mengatakan pemimpin yang harus dipilih oleh orang muslim ya harus muslim. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, pemimpin yang harus dipilih pemimpin yang adil gitu. Nah, ini memang fenomena di mana-mana. Yang tadi saya sebut, Myanmar dengan isu agama Buddha,
Amerika dengan memanfaatkan isu kristenisasi gitu. Atau maaf, maksud saya kebanggaan pada Kristen dan kulit putih, supremasi kulit putih, superioritas kulit putih itu. Atau Hindu di India yang dipakai oleh Narendra Modi untuk mengagung-agungkan nasionalisme Hindunya dia gitu. Nah ini pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan agama, menurut saya jangan kita pilih lah gitu ke depan. Kalau kita bisa membedakan hal-hal seperti itu, saya kira nggak akan ada lagi polarisasi. Iya. Nah ini yang harus kita waspadai. Nah sayangnya itu tidak mudah ya, masih banyak orang yang menggunakan isu cebong versus kampret misalnya untuk membelah bambu. Iya, dan akhirnya itu kalau yang saya tangkap tadi polarisasi itu akhirnya membuat HAM itu terbengkalai. Iya. Ya artinya menjadi korban dari akhirnya karena kerja-kerja advokasi terhadap HAM itu selalu dihantui atau dibayang-bayangi oleh persoalan pengkubuan politik tadi. Pengkubuan atau pengkutuban politik itu. Padahal pelanggaran HAM dimanapun ya, di KM 50 atau di semua jadi korban. Semua baik itu yang kiri, yang kanan, yang tengah. Ya kan? Kalau di era Orde Baru kan ada istilahnya EK, EKI itu ada ekstrem kiri, ekstrem kanan. Siapapun yang tidak sejalan dengan penguasa yang otoriter ya. Ya, Bu Usman, di sela-sela kesibukan mengurusin yang berat-berat ini, pelanggaran HAM berat dan persoalan hak asasi manusia ini, kesibukan apa yang menjadi semacam refreshing atau apa gitu? Ya, banyak sih kalau kesibukan. Ya kemarin tuh saya pagi ketemu dengan beberapa kedutaan untuk bicarakan soal Papua, penyanderaan di sana. Siangnya ketemu Hakim Agung, menjelang sore ketemu Komisi Yudisial, sorenya lagi rapat Board Amnesty, malamnya ketemu dengan beberapa pejabat pemerintah untuk bicara soal situasi Papua. Malamnya nengok David yang dianiaya itu. Nah itu cukup melelahkan gitu. Nah biasanya kalau saya udah lelah gitu, musik itu hiburan saya gitu. Dan sekarang ini saya lagi coba membuat karya musik ya dengan lirik kritik sosial gitu ya, tentang satu pertanyaan besar gitu. Apakah memang kekuasaan itu selalu cenderung berdusta misalnya gitu, atau apakah kekuasaan itu memang cenderung berpeluh dosa dalam istilah saya itu, sehingga yang benar yang salah itu tidak lagi nyata gitu. Dan hari-hari ini kita menyaksikan betapa atas nama negara banyak pejabat akhirnya hanya mementingkan kekayaan diri sendiri. Atas nama negara mereka berfoya-foya gitu. Nah, menurut saya ingin menuangkan itu dalam musik gitu. Jadi relax tapi sambil tetap bersuara lah gitu. Jadi bukan untuk kesenangan semata tapi juga ada, mudah-mudahan ada penerimaannya. Dan sudah ya sudah jadi ada beberapa lagu, tapi saya coba mau rilis bulan ini satu lagu agak rock gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima lah di para pendengar itu. Ya kan rock biasanya mengguncang gitu. Antara mengguncang atau membubarkan. Ya itulah gitu. Wah menarik sekali, kita pengen dengar itu nanti segera. Demikian sahabat-sahabat Perwira Bangsa, perbincangan saya dengan Usman Hamid. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bung Usman membawa pencerahan buat kita dalam melihat persoalan hak asasi manusia. Bahwa hak asasi manusia adalah persoalan kita semua dan harus dilihat secara adil, bahwa pelanggaran terhadap HAM atau pembelaan terhadap HAM itu harus diperlakukan secara objektif. Kawan atau lawan sebagai korban atau kawan atau lawan sebagai pelaku tetap harus dalam konteks pelanggaran HAM yang harus pembelaan HAM dilihat secara adil, tidak terjebak dalam polarisasi politik. Sekian, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ben. Mudah-mudahan ada yang baik. Kalau ada yang buruk, maafkan saya. Sama-sama.